Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, redaksi dari Info Brand Group. Kali ini saya akan berbincang-bincang atau wawancara dengan Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Adapun tema yang akan saya angkat pada sore hari ini adalah berkaitan dengan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat itu, di mana telah terjadi lonjakan penularan akibat pandemi COVID-19 gitu ya, yang membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat gitu. Tidak hanya darurat tapi juga mendadak. Kenapa dibilang mendadak gitu ya? Karena bisa diibaratkan kalau kemarin itu kan pandemi sudah berjalan kurang lebih satu tahun lebih gitu ya. Ibaratnya masyarakat sudah mulai sudah mulai tenang gitu kan, pandemi sudah berlalu satu tahun lebih gitu. Terus pemerintah kebijakannya juga sudah mulai memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beraktivitas gitu kan, meskipun masih ada pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah atau disebutnya PPKM mikro gitu kan. Tapi tiba-tiba ini secara mendadak pemerintah ini memberlakukan PPKM darurat gitu. Kalau saya boleh mengibaratkan itu sebuah bus itu ketika sedang melaju dengan kecepatan sedang gitu ya, penumpangnya sedang mengambil posisi yang nyaman gitu kan, tapi tiba-tiba ini si sopir ini mengerem mendadak gitu, kondisinya pun darurat pula gitu kan. Tentunya semua penumpang, terlebih lagi semua penumpang diminta untuk tiarap, tidak boleh bergerak. Ini situasi ini kalau saya gambarkan persis seperti masyarakat pada saat ini gitu kan. Tiba-tiba pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat, masyarakat tidak boleh kemana-mana lagi gitu. Sementara kemarin ya melihatnya masyarakat ini sudah mulai bisa beraktivitas dan macam-macam gitu kan. Nah, dengan kondisi itu tentunya membuat sebagian masyarakat tidak siap. Sama persis seperti dulu waktu ada pandemi COVID masuk ke Indonesia, masyarakat tidak siap. Terutama bagi mereka yang baru mulai bangkit nih gitu kan. Jadi selama pandemi kita tahu dulu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Dampak dari kehilangan pekerjaan itu sebagian masyarakat juga ada yang mau memulai bisnis gitu kan. Tapi baru mau mulai bisnis gitu kan, apalagi ada beberapa yang sudah mulai berjalan berapa bulan, 2-3 bulan atau mungkin setengah tahun gitu kan. Tentunya untuk memulai bisnis ini kan modal nggak dikit gitu kan. Mungkin hampir separuh pesangon mereka dialokasikan untuk modal bisnis gitu. Belum untung nih, tapi tiba-tiba pemerintah udah ngerem mendadak lagi gitu kan. Kalau kita lihat di beberapa siaran televisi atau yang viral di media-media sosial gitu kan, ini kayaknya kebijakannya lebih ketat nih. Warung-warung dipaksa untuk tutup. Bahkan saya melihat ada yang disemprot pakai itu air gitu kan, biar usahanya tutup. Tujuan pemerintah mungkin sebenarnya baik gitu kan, untuk membatasi kegiatan aktivitas masyarakat, biar untuk mencegah penularan pandemi COVID seperti itu. Tapi ya dampaknya tentu kepada masyarakat itu tadi, kepada masyarakat yang baru mau memulai usaha seperti itu. Tapi itu tadi pandangan saya gitu kan, sebagai dari kacamata saya sebagai seorang jurnalis gitu. Tapi untuk lebih komprehensif mengomentari hal itu, sebenarnya apa yang terjadi gitu, saya akan berbincang dengan yang bisa disebut dengan ahlinya gitulah. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi atau Perhimpunan Wali, Bapak Tri Raharjo. Ya, langsung saja saya undang Bapak Tri Raharjo. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mas Agus. Apa kabar? Ya, baik, Pak.
Eh, ini lagi di rumah ya Pak ya? Iya, Iya, kebetulan ini kan lagi work dan from home juga ini. ya seperti tadi prolog pembuka saya tadi, bukan hanya masyarakat yang usahanya disuruh tutup, tapi ini kantor-kantor juga disuruh untuk itu ya Pak ya, untuk WFH gitu ya, meskipun Betul. ada sebagian yang bandel gitu kan, seperti kantor-kantoran di Jakarta itu mengakibatkan yang karyawannya masih berangkat, di sisi lain pemerintah ini melakukan penyekatan sehingga menimbulkan kekacauan di beberapa titik gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak, sesuai pembuka saya tadi, saya ingin mendapatkan pandangan dari Bapak atau perspektif Bapak mengenai dampak terhadap para pelaku usaha nih Pak, terhadap kebijakan PPKM darurat tersebut Pak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Oke, baik Mas Agus. Nah, memang buat pelaku bisnis ini tentunya sangat berdampak. Kalau berkaca dari ketika awal-awal pandemi tadi Mas Agus juga sebut gitu ya, dari bulan Maret, awal Maret tahun 2020 gitu ya, kita kan sangat berasa gitu ya, terutama di 3 bulan pertama. Terlebih semua orang bekerja di rumah gitu ya, beribadah di rumah, sekolah juga dari rumah. Nah, ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan di bisnis waralaba ketika pandemik, kalau boleh saya bilang gelombang pertama gitu ya, gelombang pertama. Dari data yang kita dapatkan gitu ya, di riset dari Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, kita menanyakan kepada pelaku usaha, kita melakukan riset terhadap 30 merek usaha waralaba, lisensi, dan kemitraan. Ada 17% dari seluruh jaringan bisnisnya mengalami tutup sementara dan tutup permanen. Artinya secara jumlah dari 30 merek saja itu hampir 1.000 outlet yang mengalami penutupan sementara dan penutupan permanen ketika awal pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, memang ketika berlanjut ke sini gitu ya, nah kita update juga, kita melakukan riset juga terhadap pelaku usaha, kira-kira dampaknya apakah sudah kembali pulih atau belum gitu ya. Nah, kita menanyakan kepada mereka juga. Nah, ternyata memang di akhir tahun 2020 relatif penjualan mulai naik gitu ya, walaupun belum 100% pulih. Masih jauh dari target yang diharapkan, tapi secara pertumbuhan pendapatan dari masing-masing gerai relatif lebih mengalami kenaikan. Nah, catatannya adalah kalau di sepanjang 2020 lalu, yang biasa adanya suatu pameran waralaba tentunya kan sangat signifikan dalam menumbuhkan bisnis franchise nih Mas Agus. Jadi kalau pameran franchise itu biasanya diadakan di Jakarta itu sepanjang 3 kali kegiatan biasanya, sepanjang 3 kali kegiatan. Nah, di pameran Franchise and License Expo sebelum pandemi itu dikunjungi lebih dari 25.000 orang gitu ya, dengan 350 brand. Ini tentunya ketika pandemi ini pameran tidak bisa diadakan gitu ya, tidak bisa diadakan dan kita melakukan antisipasinya melalui berbagai cara. Salah satu caranya adalah dari Perhimpunan Wali sendiri melakukan kegiatan edukasi kepada para pelaku usaha franchise, license, and kemitraan gitu ya. Kita memberikan webinar series panjang 2020 terhadap 2.000 lebih peserta dalam bentuk edukasi, baik edukasi tentang marketing, edukasi tentang hukum, edukasi tentang SDM, edukasi tentang pengelolaan keuangan dan bagaimana mengelola jaringannya. Nah, di akhir tahun kita juga mengadakan pekan waralaba nasional, jadi semacam business matching. Nah, ketika memasuki 2021, relatif para pengusaha franchise relatif sudah mulai bersiap diri untuk melakukan recovery, itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka bersiap diri untuk melakukan ekspansi kembali
untuk mengembangkan bisnisnya di berbagai daerah. Nah, ketika mulai terjadi kenaikan gitu ya, mulai secara omset mulai naik gitu ya, beberapa brand juga sudah mulai membuka gerai-gerai baru gitu ya. Nah, memang ada informasi terakhir gitu ya, terakhir ini ada PPKM darurat. Ini yang menyebabkan rasanya kita kembali lagi flashback ke 1 tahun lalu gitu ya. 1 tahun lalu ketika pandemik masuk ke Indonesia dan masuk ke gelombang pertama. Ini saya sebut masuk ke gelombang kedua. Kalau tadi Mas Agus mengibaratkan kita naik bis gitu ya, sang sopir lagi melaju sedang gitu ya, tiba-tiba menurunkan atau mengerem gitu ya, lalu melakukan pengereman sehingga memang pasti sangat dirasakan. Ya, Mas Agus? Ya, lanjut Pak. Ya, pasti sangat berdampak kepada pelaku bisnis waralaba lisensi dan kemitraan. Nah, apakah pelaku bisnis bagaimana, catatannya adalah bagaimana menyikapi dampak pandemi dan juga dampak dari pemberlakuan PPKM darurat ini. Satu, ini kan 100% sektor non esensial diminta untuk work from home gitu ya. Sektor esensial kalau yang di waralaba contoh di bidang makanan atau restoran hanya boleh take away gitu ya. Nah, ini kan tentunya sangat berdampak besar terhadap penjualan dan ini yang perlu diantisipasi. Catatan saya adalah satu, tentunya kita bisa flashback 1 tahun yang lalu gitu ya, ketika pandemi gelombang pertama, apa sih yang antisipasi yang kita berlakukan, mulai dari antisipasi pertama adalah dari sisi keuangannya dulu gitu ya, kita harus hitung betul jangka pendeknya, artinya kita harus betul hitung-hitung cash flow kita di 3 bulan ke depan. Saya pikir kita perlu detailkan supaya apa? Supaya aman. Karena kita juga tidak tahu kapan nih PPKM mikro PPKM darurat ini akan selesai, walaupun menurut jadwal ini tanggal 20 Juli ini berakhir, tapi apakah akan diperpanjang atau tidak kita nggak tahu. Nah, kalau diperpanjang artinya kan kita harus lebih ready. Itu yang pertama adalah dari sisi keuangan. Yang kedua adalah dari sisi aspek marketing, Mas Agus. Saya kira yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana penjualan yang mengalami penurunan itu bisa ditutup dari penjualan secara online. Saya pikir itu yang salah satu cara yang bisa dilakukan ketika penjualan offline kita mengalami penurunan. Yang ketiga tentunya dari sisi SDM juga kita harus sosialisasikan dengan baik supaya tim kita ready menghadapi dampak yang akan terjadi terhadap perusahaan. Itu Mas Agus. Iya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya untuk pertanyaan yang pertama Pak Tri. Saya ingin bertanya lebih lanjut, tadi Bapak menyebutkan bahwa dampak dari pandemi COVID yang gelombang pertama ya Pak ya, yang pertama yang di Maret 2020 itu sedikitnya ada 17% jaringan bisnis mengalami tutup sementara bahkan permanen gitu Pak ya. Ini kalau pertanyaan saya, setelah berjalan 1 tahun lebih itu kan, sebelum PPKM darurat kemarin itu, apakah sudah ada pemulihan Pak dari bisnis-bisnis yang tutup itu tadi? Nah, memang berdasarkan informasi yang kami dapat, memang sebagian sudah mulai membuka gerainya, tapi sebagian belum membuka gerai dengan berbagai alasan gitu ya, karena satu mungkin kalau yang mereka ada di mall, mallnya masih sepi. Yang kedua, kalau yang stand alone mereka belum mau buka, masih ada yang wait and see, atau masalah faktor modal gitu ya, atau faktor modal untuk membuka gerainya itu dialami oleh para pelaku usaha yang tutup sementara terutama. Tapi kalau yang sudah tutup permanen ya mereka betul-betul sudah close gitu ya, sudah close. Jadi memang mereka tidak buka kembali gitu ya. Nah, tapi ini menjadi catatan serius. Kenapa? Karena
dampak dari penutupan gerai dari bisnis waralaba gitu ya. Kalau tadi dari 30 merek dengan jaringan lebih dari ribuan, dengan jaringan yang ribuan, 17%-nya sejumlah hampir 1.000 gerai itu mereka mengalami tutup sementara dan tutup permanen. Nah, kalau jumlah dari keseluruhan jumlah waralaba tentunya sangat besar gitu ya, sangat besar. Nah, implikasinya tentunya dampaknya bisa ke berbagai hal gitu ya. Satu, tentu terutama adalah dampak bisa ke karyawan mereka gitu ya. Kenapa? Karena sudah pasti ketika tutup permanen karyawannya tidak bekerja kembali. Yang kedua adalah ketika tutup sementara pun kapan akan buka kembali, tentunya ini menjadi catatan penting supaya mereka bisa mampu melewati masa pandemi. Artinya ketika buka, ya mereka harus punya cara-cara baru untuk mengantisipasi ketika penjualan belum seperti kondisi normal. Saya kira itu yang harus diantisipasi. Nah, ketiga tentunya kalau secara dampak juga adalah terhadap vendor atau supplier mereka gitu ya, biasa memasok ke jaringan bisnisnya sudah pasti akan berkurang. Kenapa? Karena penjualannya menurun. Pembelian bahan baku sudah pasti akan kena dampak juga gitu ya. Kena dampak. Nah, ini menjadi catatan serius. Nah, bagaimana memulihkan ini saya kira memang kita sebagai pelaku bisnis harus saling bahu-membahu untuk menyelamatkan atau recovery terhadap bisnis masing-masing ini. Supaya kita bisa growth kembali setelah pasca pandemi. Iya, Pak Tri tadi juga menyinggung mengenai pameran waralaba gitu Pak. Ya. Jadi setiap pameran itu sedikitnya ada 25.000 orang mengunjungi pameran gitu Pak ya. Nah, sementara hampir 2 tahun ini tidak ada pameran, Pak. Kira-kira dampaknya seperti apa sih, Pak? Dampaknya itu jadi dampaknya lebih dirasakan kepada si pemilik bisnis waralabanya atau ke masyarakat yang ingin mencari bisnis waralaba juga, Pak? Oke. Kalau kita lihat dampaknya tentunya biasanya misalkan gini, katakanlah brand A dalam 1 tahun biasa melakukan ekspansi usaha melalui jaringan, melalui pameran gitu. Salah satu sarana untuk mempertemukan antara pemberi waralaba dengan calon penerima waralaba adalah melalui pameran. Katakanlah dalam 1 tahun ada 20 gerai yang dibuka nih. Nah, kalau 10 atau setengahnya dari pameran, katakanlah 10 gerai gitu ya, yang didapatkan mitranya atau franchisee-nya dari pameran, tentunya akan berdampak kepada pemberi waralaba tersebut. Contoh, kalau mereka dampak yang langsung secara finansial tentunya ada franchise fee dari setiap gerai yang dibuka gitu ya. Yang kedua tentunya ada margin yang lain ketika setiap outlet itu dibuka gitu ya. Nah, artinya kalau 10 dikali margin mereka dari setiap pembukaan gerai, tentunya mereka akan berdampak terhadap keuangan mereka. Yang kedua, dari jumlah pemain yang ada di pameran ini kan jumlahnya cukup besar ya, Mas Agus. Itu baru 1 pemain gitu ya. Nah, kalau yang hadir ada 350 brand gitu ya. 350 brand. Nah, ketika mereka mendapatkan mitra atau calon penerima waralaba melalui pameran yang jumlahnya pengunjungnya dalam jumlah besar dan juga outlet yang dibuka dari pameran ini besar, tentunya sangat signifikan dampaknya terhadap pemberi waralaba tersebut. Yang kedua adalah tentunya buat penerima waralaba, memang ketika masa pandemi ini wait and see ya, artinya mereka tidak menurunkan, jadi animonya pasti mengalami penurunan terhadap investasi atau bergabung ke usaha waralaba karena situasinya belum memungkinkan untuk membuka jaringan bisnis pada saat pandemi. Meskipun gitu ya,
kalau saya perhatikan awal-awal tahun 2021 itu sudah mulai bergerak gitu ya. Awal-awal 2021 mulai bergerak. Nah, ketika mereka membuka jaringan bisnis membuka usaha waralaba di berbagai daerah, tentunya akan memberikan multiplier effect yang cukup besar. Satu adalah dari sisi mereka bisa menyewa tempat atau lokasi usaha gitu ya, apakah di mall atau di ruko atau konsep booth gitu ya. Artinya ada transaksi di sana. Yang kedua adalah supplier ya. Supplier sudah pasti akan memasok gitu ya. Vendor-vendor yang men-set up suatu outlet juga akan terbantu. Nah, karyawan-karyawan baru juga ketika mereka ada outlet baru, lapangan pekerjaan akan terbuka gitu ya. Lapangan pekerjaan akan terbuka. Saya kira dampaknya sangat signifikan terhadap usaha waralaba di Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Tapi intinya buat para pelaku bisnis adalah bagaimana menyikapi dan mencari solusi. Karena kalau kita berkeluh kesah dengan keadaan, saya kira tidak akan selesai gitu ya. Tapi bagaimana menyikapi dampak pandemi ini dengan solusi yang cerdas dan kreatif, saya kira itu, Mas Agus. Oke, Pak. Kembali ke pertanyaan mengenai PPKM darurat, Pak. Kira-kira dampak yang ditimbulkan sekarang ini apakah lebih parah dari yang sekarang dibanding yang dulu waktu COVID baru masuk, Pak? Kira-kira ada perbedaan nggak, Pak? Dampak yang akan ditimbulkan? Saya kira yang pertama, kalau dari sisi apakah akan berdampak lebih berat atau dibanding sebelumnya, menurut saya lebih berat gelombang pertama. Lebih berat gelombang pertama. Kenapa? Karena satu, pelaku usaha sendiri sudah punya pengalaman di gelombang pertama. Nah, pengalaman itu tentunya memiliki suatu formula bagaimana mengantisipasi terjadinya penurunan penjualan, Nah, ketika terjadi penurunan penjualan, mereka sudah melakukan adaptasi baik dari sisi produk gitu ya, baik dari sisi cara pemasaran, baik dari sisi SDM maupun strategi yang lain gitu ya, Saya kira pengalaman itu sudah dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga ketika menyikapi PPKM darurat yang sekarang, mereka relatif sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman yang gelombang pertama. Tapi catatannya adalah yang membedakan adalah kalau di gelombang pertama pelaku usaha itu biasanya sudah memiliki dana cadangan operasional gitu ya. Nah, cadangan operasional itu sudah terpakai pada saat gelombang pertama. Nah, artinya pada 1 tahun terakhir ini kan relatif menjalankan usahanya ya relatif betul-betul konsentrasi bagaimana supaya cash flow perusahaan itu tetap terjaga secara baik. Nah, ketika ini terjadi gelombang kedua, tentunya ada yang siap, ada yang juga yang tidak, gitu ya. Ada yang siap, ada yang juga yang tidak, terutama dari sisi keuangan yang perlu diperhatikan, gitu ya, perlu diperhatikan. Nah, catatannya adalah kalau ini berlangsung kan berapa 17 hari ya kalau nggak salah, 17 hari dari tanggal 3 sampai 20 ini sekitar 17 hari. Nah, kalau betul-betul 17 hari berarti kita harus mendetailkan selama 17 hari itu apa yang harus kita lakukan gitu ya secara rinci dan detail supaya kontrol terhadap result atau key performance indicator dari setiap tim yang kita tugasi sesuai dengan harapan gitu, sesuai harapan. Saya kira itu. Saya kira yang perlu disikapi adalah bagaimana mensiasati penjualan hari demi hari gitu ya. Waktu demi waktu supaya tetap kita bisa kontrol penjualan itu. Yang kedua adalah betul-betul rem penjualan, maksud saya rem pengeluaran gitu ya. Maksud saya rem pengeluaran supaya paling tidak menghindari minus atau
minus yang lebih besar gitu ya. Saya kira catatannya di sana, karena kalau minusnya lebih besar, seberapa tahan perusahaan kita. Tapi kalau relatif kita masih break even point operational, saya kira di masa PPKM darurat ini saya kira it's okay gitu ya. Tapi relatif biasanya memang masa terberat adalah di 17 hari ini gitu ya. Nah, apakah setelah ini akan ada perbaikan? Menurut saya mudah-mudahan ini betul-betul hanya 17 hari gitu ya. Tidak diperpanjang, karena kalau diperpanjang saya kira dampaknya akan lebih besar ya. Karena kalau jaringan hanya melayani take away, contoh kalau di restoran hanya melayani take away. Nah, berapa banyak orang yang berbelanja atau membeli dengan konsep take away sudah pasti kan turun. Yang kedua, karena orang stay di rumah, sudah pasti konsumen pun lebih berhemat ya di masa pandemi ini. Sudah pasti mereka juga ingin sehat, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi hemat ya, sehingga memang buat para pelaku usaha harus betul-betul kreatif membuat suatu program-program tertentu untuk menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk atau jasa mereka. Itu Mas Agus. Iya, baik Pak. Tentu saja kan kita berharap yang terbaik gitu ya. Yang harapan kita adalah pandemi ini segera berlalu gitu kan, agar ekonomi segera bergeliat lagi gitu. Tapi kalau ternyata ini Pak, ini kan sudah 1 tahun lebih gitu ya, ini memasuki gelombang kedua gitu. Terus di luar sana juga banyak berita yang mengenai virus ini terus bermutasi gitu. Belum ada gambaran kapan ini akan selesai Pak. Skenarionya, pertanyaan saya, skenarionya gimana Pak? Kalau ini terjadi berkepanjangan Pak? Tadi sudah Bapak singgung bahwa sekarang sudah ada kebiasaan masyarakat gitu kan yang lebih suka take away gitu kan. Hari ini tadi saya juga ada pesen GoFood sekali gitu kan. Karena ongkirnya itu juga nggak selisih jauh gitu kan, dibandingkan dengan kenyamanannya yang kita nggak perlu kemana-mana, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, apakah hal-hal seperti itu nanti yang akan membiasakan masyarakat atau seperti apa Pak? Pertanyaan saya yang pertama itu tadi, skenario-nya gimana yang harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha? Kedua, apakah kebiasaan itu nanti akan membentuk masyarakat seperti itu Pak? Oke, saya kira ini pertanyaan yang menarik dan ini memang menjadi PR bersama ya. Bagaimana sih kita membuat suatu skenario yang tepat untuk bisnis kita jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan COVID akan selesai. Diproyeksi sebenarnya kan 2021 sudah selesai gitu ya kemarin pas awal-awal gitu ya. Tapi ternyata ini masih berlanjut gitu ya. Nah, berita baiknya adalah ya vaksin ini kan lagi digencarkan juga oleh pemerintah gitu ya. Dalam 1 hari katakanlah 1 juta vaksin, saya kira ini berita baiknya gitu ya. Tapi buat perusahaan atau pelaku usaha tentunya harus membuat suatu plan yang lebih rinci dan detail. Yang pertama, kalau saya sering sampaikan adalah berangkat dari sisi keuangan terlebih dahulu. Artinya kita harus plankan 6 bulan ke depan gitu ya, 6 bulan ke depan sampai bulan Desember katakanlah. Kira-kira biaya yang akan kita keluarkan, baik itu untuk biaya SDM, biaya operasional lainnya, kira-kira selama 6 bulan ke depan itu proyeksinya itu seperti apa. Itu catatan pertama, artinya supaya kita bisa memplanningkan betul biaya-biaya yang akan keluar di usaha kita. Nah, pastikan biaya itu diteliti dengan bijak dan tepat gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai salah urus di sini karena sangat riskan. Karena kalau dari sisi keuangan kita sudah betul-betul perhatikan secara rinci dan detail gitu ya, plan pengeluarannya sudah pasti kita tahu budget yang akan kita keluarkan
sepanjang satu semester ke depan. Yang kedua adalah dari sisi penjualan. Dari sisi penjualan dan juga dari sisi harga pokok penjualan atau bahan bakunya gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Dari sisi penjualan, kalau dampak pandemi ini masih berlanjut gitu ya, dan ini diberlakukan PPKM darurat gitu dan diperpanjang, kira-kira tingkat penurunan penjualannya diproyeksikan seberapa banyak, seberapa besar maksud saya, seberapa besar. Dan itu kan kita bisa proyeksikan, katakanlah kalau turunnya 30%, itu situasinya seperti apa. Kalau turunnya 50%, situasinya seperti apa. Artinya situasi keuangan kita gitu, atau kondisi keuangan kita itu akan seperti apa. Nah, kita harus plankan betul plan A, plan B, plan C-nya supaya antisipasinya kita bisa lakukan secara bijak dan tepat tadi gitu ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi biaya bahan baku atau HPP, karena ketika masa pandemi biasanya kecenderungan harga pokok penjualan atau pembelian bahan bakunya relatif naik. Dan ini yang harus diantisipasi juga supaya kita menghitung betul. Nah, pastikan angkanya ya aman buat perusahaan kita gitu ya. Artinya bottom line-nya secara profit atau secara kalaupun terjadi loss yang kita bisa kontrol gitu ya, kita bisa kendalikan. Jangan sampai kita tidak bisa kendalikan, karena kalau kita sudah tidak bisa kendalikan loss kita, saya kira sangat riskan, karena di situasi seperti ini kita harus cut loss, cutting terjadinya kerugian di perusahaan. Saya kira itu. Nah, kita harus open mind, Mas Agus, terhadap inovasi-inovasi baru yang kita bisa lakukan. Apakah itu inovasi dari sisi produk, misalkan contoh beberapa pelaku bisnis di bidang spa, misalkan mereka tidak bisa membuka usahanya. Terus misalkan kalau yang di bidang salon, misalkan kalau tidak bisa membuka usahanya secara itu kan artinya mendapatkan penjualannya dari mana gitu, atau usaha di bidang refleksi misalkan, karena bersentuhan langsung gitu ya, itu kan sulit gitu ya. Nah, artinya kita harus menciptakan atau membuat suatu produk-produk yang bisa dijual secara mass gitu ya, melalui berbagai jaringan online, bisa juga melalui berbagai marketplace. Kita bentuk tim penjualan digital atau bentuk reseller gitu ya, atau seluruh jaringan franchise kita bisa menjualkan produk-produk kita yang tidak tergantung dari konsumen yang datang langsung ke outlet gitu ya. Itu harus difikirkan betul, karena kalau tidak ada inovasi dari sisi produk atau layanan, saya kira akan sangat memiliki dampak yang besar. Yang kedua adalah dari sisi pemasarannya. Artinya kalau selama ini memasarkan produk atau jasa melalui jaringan waralabanya, yang memungkinkan kita membuka pemasaran produk melalui sarana digital atau sarana online. Jadi kita harus edukasi seluruh franchisee kita atau penerima waralaba kita supaya mereka aware dan juga mereka memahami bagaimana adaptasi di saat pandemik COVID-19. Yang ketiga adalah tentunya dari sisi SDM, kita harus membuat suatu formula bagaimana sistem report itu terkontrol secara baik gitu ya, supaya SDM juga bekerja dengan tepat gitu ya. Di masa pandemi saya kira kita harus gotong royong dan juga harus seia sekata untuk melewati masa pandemi ini. Nah, itu catatan-catatan saya pikir yang kita bisa lakukan selain aktivitas communication yang kita bisa bangun dengan konsumen kita melalui berbagai sarana. Kalau kita punya data konsumen, saya kira kita bisa melakukan komunikasi mengenai program-program kita, bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui sarana chat yang lain gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan sosial media, marketplace, ataupun sarana media digital gitu ya. Kita bisa lakukan ke sana. Jadi
Artinya kita harus open mind dan kita juga harus cepat gitu ya, gerak cepat untuk mencari solusi terbaik. Saya kira itu, Mas Agus. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan tadi yang kedua Pak, mungkin tadi sudah disinggung Bapak sedikit jawabannya, penjelasan Bapak tadi itu untuk menjelaskan pertanyaan saya yang kedua tadi. Tapi saya ingin lebih detail mengenai ini Pak. Apakah enggak mungkin juga gitu kan, selama pandemi ini mungkin kita berhenti dulu deh untuk membeli yang nggak perlu gitu kan. Kita kurangi dulu deh jajan-jajannya gitu kan. Tapi kalau ini sudah berkepanjangan, akhirnya ya masyarakat akhirnya bosan gitu kan. Aku tetap pengen beli nih, pengen jajan apa gitu kan. Akhirnya ya menggunakan pilihan atau alternatif menggunakan GoFood. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi, apakah itu nanti bakal semakin banyak gitu Pak, bakal semakin masif nih, bakal menjadi kebiasaan masyarakat gitu Pak. Ya udah kita berdamai dengan situasi yang ada gitu kan, kita nggak boleh kemana-mana. Akhirnya ya udah kita mau jajan ya jajan aja. Akhirnya memanfaatkan aplikasi GoFood atau belanja dengan secara online. Dan apakah nanti akan lebih banyak lagi yang bisa dilakukan secara online Pak? Nah ini menarik. Saya kira buat pelaku bisnis ketika masyarakat spend uangnya gitu ya untuk melakukan transaksi, apakah itu beli makanan gitu ya melalui pesanan aplikasi tadi gitu ya, atau GrabFood, GoFood atau ShopeeFood, apapun itu gitu ya, itu buat pelaku bisnis happy gitu ya. Kenapa? Karena adanya transaksi di sana gitu ya. Nah kalau kita lihat sebelum pandemi, sebenarnya kalau kita lihat sebelum pandemi, penjualan melalui GrabFood, GoFood gitu ya, atau sarana lain, relatif setiap bisnis memang beda-beda. Ada yang bilang penjualannya disumbang oleh layanan pesan antar ini 10%, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%, bahkan ada yang bilang sampai 40% gitu ya. Artinya sarana pemesanan melalui pesan antar saya kira memang harus digalakkan gitu ya. Kenapa? Karena ini salah satu solusi terbaik untuk para pelaku usaha untuk mendapatkan income dari layanan pesan antar tadi. Saya kira ini menjadi suatu hal yang terbaik. Apakah ini akan menjadi kebiasaan? Menurut saya sekarang sudah menjadi kebiasaan, terutama di masyarakat di kota gitu ya. Relatif hal ini sudah terbiasa. Bahkan kalau ini kan yang menginfluence siapa saja, bisa jadi situasi masa pandemi ini gitu ya, bisa jadi keinginan anaknya atau ibunya atau bapaknya yang memang membutuhkan produk tertentu gitu ya, atau makanan tertentu, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan pembelian melalui berbagai aplikasi. Saya kira ini kita bisa lakukan. Bagaimana catatannya adalah bagaimana konsumen kita diberikan edukasi bahwa dari outlet waralaba yang kita punya gitu ya, sudah memiliki layanan pesan antar tadi. Yang kedua adalah kita memiliki berbagai program yang kita usung supaya masyarakat mau membeli produk atau jasa yang kita jual. Saya kira itu kita harus edukasi. Nah, edukasinya saya pikir satu dari existing konsumen atau konsumen yang sudah sering berbelanja. Saya kira ini lebih mudah untuk diberikan edukasi dan mereka lebih mudah untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi karena mereka sudah percaya, sudah terbiasa membeli produk dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsumen baru. Nah, kalau konsumen baru saya kira kita harus punya strategi khusus bagaimana produk yang kita jual bisa tampil ketika orang mencari di layanan pesan antar tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan mungkin bisa semacam kalau waktu itu awal pandemi gitu ya, bahkan untuk kang ojeknya gitu ya, itu diberikan produk tertentu gitu ya. Ini
Ini suatu treatment yang menarik, artinya saling simbiosis mutualisme ya antara yang punya aplikasi, antara orang yang menjual produknya dan juga Kang ojek yang mengantarkan makanannya gitu. Saya kira kita harus lakukan sinergi itu sih, Mas Agus. Ya. Oke. Artinya gini ya Pak ya, meskipun di dalam situasi seperti apapun gitu kan, dalam situasi pandemi COVID seperti ini, artinya masih ada peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya Pak ya. Saya juga sempat berpikir sih Pak, karena masifnya layanan pesan antar itu tadi, untuk membuka usaha itu menjadi tidak begitu penting ketika harus memilih lokasi di mana gitu Pak ya. Taruhlah ini di sebuah perumahan gitu kan, ada ibu-ibu yang dia mungkin hobinya memasak lah gitu kan, tapi mungkin selama ini dia nggak bisa membuka usahanya karena dia menganggap bahwa lokasinya itu di tengah perumahan nggak ada yang beli gitu. Tapi kalau dengan dia membuka usaha lantas dihubungkan dengan aplikasi itu tadi, justru dia dapat pasarnya dari situ itu Pak ya, dapat jualan dari situ. Itu sebuah peluang ya Pak ya? Ya, saya kira hal itu sudah menjadi satu keharusan dan memang pola penjualan melalui aplikasi ini menjadi suatu hal yang sudah lazim gitu ya. Dan ini apakah ini berlaku juga untuk di bisnis waralaba maupun bisnis yang non waralaba, ataukah itu bisnis rumahan sekalipun, karena semakin memudahkan masyarakat untuk menjual produk pada orang lain gitu ya. Saya kira hal itu semakin dimudahkan sehingga kalau boleh bilang saya melihatnya sekarang berbisnis itu relatif dengan berbagai tools yang ada gitu ya, dengan berbagai channel penjualan gitu ya, kita semakin dimudahkan gitu ya. Contoh, kalau tadi salah satu keunggulan di bisnis di era digital saat ini adalah kita bisa memanfaatkan jasa pesan antar sehingga produk kita bisa jual melalui outlet kita atau melalui titik penjualan kita gitu ya. Itu yang pertama. Artinya memudahkan menjangkau kepada konsumen. Yang kedua, kita bisa melakukan promosi melalui berbagai channel gitu ya. Salah satunya adalah sosial media. Nah, sosial media ini kan setiap orang hampir punya gitu ya. Setiap orang hampir punya karena penetrasi jumlah internet di Indonesia itu sudah lebih dari 70%. Nah, sosial media sebagai salah satu platform digital yang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, sosial media kita kan cukup banyak ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada juga TikTok yang baru-baru ini banyak diminati oleh generasi milenial dan Gen Z gitu ya. Saya kira kita harus memanfaatkan berbagai channel sosial media itu untuk baik mempromosikan produk kita atau menjual produk kita kepada konsumen kita. Yang ketiga adalah kita juga di era digital saat ini kita banyak sekali marketplace yang memudahkan kita untuk menjual produk kita sehingga jangkauan pasar kita menjadi lebih luas gitu ya. Jangkauan pasar kita menjadi lebih luas. Dan relatif di era digital saat ini saya kira kita juga bisa memanfaatkan berbagai advertising atau iklan gitu ya dengan budget yang terjangkau gitu ya, sehingga buat para pelaku usaha saya kira banyak solusi yang kita bisa lakukan, tapi pilih-pilih yang sesuai dengan bisnis kita supaya solusi itu efektif untuk meningkatkan penjualan dan juga kita bisa melewati dari masa pandemi ini. Saya kira itu, Mas Agus. Ya. Oke Pak, ini Pak, artinya meskipun ada tantangan, tapi ada beberapa bisnis yang tetap bisa dijalankan, ada peluang untuk tetap berkembang gitu Pak ya.
Mungkin kalau boleh disebutkan bisnis-bisnis apa aja nih Pak yang bisa dimaksimalkan melalui teknologi digital itu tadi. Mungkin sudah banyaklah yang membahas bahwa bisnis ini yang terkena dampak pandemi gitu kan. Tapi saya nggak mau bicara yang itu. Tapi bisnis apa nih Pak yang bisa dimaksimalkan nih gitu kan? Yang masih memiliki peluang besar untuk tumbuh, yang dan dapat dimaksimalkan menggunakan platform digital itu Pak. Kira-kira apa Pak? Oke, saya kira ini menarik nih. Jadi bisnis apa sih yang bisa memanfaatkan platform digital? Nah, memang kalau kita perhatikan kalau di marketplace sendiri itu ribuan official store ada di sana dengan berbagai jenis produk ya, dengan berbagai jenis produk. Jadi kalau saya perhatikan memang hampir seluruh sektor memanfaatkan sarana digital. Tapi memang apakah semuanya gitu ya. Nah, kalau di bisnis waralaba, kalau di sektor bisnis makanan contoh gitu ya, karena di bisnis waralaba ini kan mayoritas di food and beverage, sekitar 40-an% gitu ya. Sekitar 40-an%. Nah, kalau di sektor food and beverage, saya kira yang paling tepat tadi memanfaatkan aplikasi pesan antar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di mereka memiliki produk frozen food, saya kira mereka bisa menjual produknya melalui berbagai marketplace gitu ya. Nah, ketika itu mereka juga bisa mensosialisasikan produknya atau melakukan promosi produknya melalui berbagai sarana chat seperti WA. Saya kira itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan juga melalui sosial media gitu. Saya kira itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain food and beverage. Kita tahu awal tahun gitu, awal pandemi gitu ya, ketika ada creativity dari pemain food and beverage, salah satunya adalah kopi literan ya waktu itu ya. Sehingga itu salah satu kreativitas yang sangat tepat gitu ya, ketika masa pandemi orang butuh ngopi gitu ya, dan tidak bisa ngopi nongkrong di kafe-kafe franchise gitu ya. Itu dikeluarkan kopi literan misalkan, dan itu rame gitu ya. Itu salah satu kreativitas yang sangat bagus gitu ya. Nah, sektor yang lain contoh kalau di apotek misalkan ya, di apotek juga bisa memanfaatkan channel-channel penjualan. Nah, bahkan ada salah satu pemain yang sudah memanfaatkan, dia buat web yang dikonversi menjadi toko penjualan mereka gitu ya. Jadi seluruh produk berada di sana gitu ya, diposting di sana dengan konten-konten yang menarik, sehingga buat konsumen yang ingin mengakses atau ingin membeli produk apotek tersebut, mereka tinggal kunjungin websitenya, nanti mereka bisa melakukan transaksi dan obat bisa diambil di jaringan franchise tersebut gitu, yang tersebar di berbagai gerai. Bahkan beberapa pemain seperti laundry, Mas Agus, ada layanan omnichannel mereka nyebutnya gitu ya, karena mereka bisa dengan aplikasi yang mereka sudah buat, mereka bisa semacam mereka ingin melakukan laundry di tempatnya, mereka tinggal mengisi aplikasi yang sudah ada gitu ya. Dan pihak laundry akan menjemput untuk mempick up orderan kita gitu ya, sehingga nanti juga akan dikirim ke tempatnya. Itu juga sudah dilakukan oleh para pemain laundry. Nah, kalau saya melihat pemain yang lain, contoh di bidang pendidikan gitu ya, salah satu pemain di sektor pendidikan yaitu Bimbel gitu ya, bahkan sudah membuat suatu aplikasi sendiri, dan siswanya bisa belajar secara online gitu ya, secara online, dan konten-kontennya mereka sudah ada di sana, dan mereka juga bisa bertemu dengan gurunya dengan jam yang sudah ditentukan. Saya kira artinya kalau kemarin pasarnya hanya skupnya di tingkat lokal, misalkan hanya di area tertentu gitu ya, dengan jarak tertentu, tapi kalau sekarang bisa lebih luas karena berbasisnya digital gitu ya, berbasisnya digital. Nah, kalau pemain properti, saya kira mereka para pelakunya, mereka membuat website khusus gitu ya untuk memasarkan produk-produk propertinya, karena mereka adalah jasa broker properti gitu ya.
bermain di sana, sehingga konsumen dengan mudah untuk mendapatkan properti yang akan mereka cari gitu ya. Itu juga akan memudahkan gitu ya, akan memudahkan. Nah, kalau pemain yang lain saya kira di era seperti ini hampir seluruh sektor sudah memanfaatkan sarana digital gitu ya, baik sosial media, baik marketplace, baik website, search engine, atau berbagai aplikasi gitu ya, atau mereka membangun aplikasi sendiri. Saya kira itu, Mas Agus. Oke, artinya hampir semua bisnis masih bisa dijalankan ya Pak ya, dengan memanfaatkan platform digital itu tadi. Kalau saya dengar penjelasan Bapak, hampir semuanya masih bisa dijalankan Pak, termasuk yang tadi bisnis spa gitu kan, dia beralih dengan menjual ramuan-ramuan spa atau seperti apa gitu Pak. Nah, mungkin challenging-nya Mas Agus, tantangannya adalah memang kita bisa melakukan komunikasi melalui sarana digital atau menjual produk atau jasa kita melalui digital. Tantangannya adalah ketika penjualan offline store mereka yang cukup tinggi gitu ya, tiba-tiba mereka harus dalam tanda kutip banting setir ke digital, apakah penjualannya langsung signifikan? Itu tantangannya, ataukah sama penjualannya? Kan tidak. Nah, ketika terjadi drop penjualan, itulah tantangan terbesarnya di sana. Jadi, nah, bagaimana antisipasinya ya tadi? Mungkin ya kalau di Singapura itu harus sudah berdampingan dengan COVID-19, ya saya kira kita sudah harus berdampingan juga nih dengan COVID-19 gitu ya. Apapun situasinya, kita harus buat skenario bahwa bisnis kita harus jalan dan harus menghasilkan gitu. Saya kira itu mindset yang harus dibangun dan juga harus didetailkan dengan rencana dan aksi supaya supaya tidak mengalami penurunan penjualan yang terlalu drastis gitu ya. Gitu. Iya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang pada hari ini, Pak. Mungkin lain kali kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema-tema yang lain, Pak. Seperti itu. Makasih, Mas Agus. Terima kasih, Pak.